silakan salah satu di antara kalian membawakan kita ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tesda. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Materi yang kita bahas hari ini mengenai social emotional learning. Seperti yang tertulis di LPS, CPNK yang mau kita capai hari ini adalah CPNK kedua, yakni mengidentifikasi konsep dasar, teori-teori belajar, dan pendekatan behaviorisme. Berhubung kita masuk ke pertemuan 9 mengenai social emotional learning sebagaimana yang ada di LPS, hal ini perlu kita perhatikan juga untuk asesmennya. Di sini ada ketepatan dalam menjelaskan dan sebagainya. Jadi partisipasi dari mahasiswa itu sangat diharapkan. Nah, ada sumber boleh diakses nanti di Google Scholar-nya Ibu. Itu penelitian Ibu mengenai self-compassion as innovative approach to maintaining the mental well-being of adolescents living in dormitory. Jadi di sini siapa yang sudah pernah mendengar kata social emotional learning? Oke, silakan Alek. Jadi Bu, yang saya pahami social emotional learning itu adalah bagaimana kita membantu siswa ataupun orang-orang dalam memahami, merasakan dan menunjukkan sikap empati terhadap emosi mereka. Masih ada jawaban yang lain? Oke, silakan Joseph. Menurut saya Bu, social emotional learning itu adalah proses belajar yang membantu individu untuk memahami dan mengelola emosi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh si Alek bahwa sel itu merupakan salah satu kemampuan kita. Begitu juga yang disampaikan oleh si Joseph bahwa social emotional learning ini bisa membangun lingkungan yang kondusif. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai dasar dari social emotional learning, manfaatnya seperti apa, dan aspek-aspeknya. Yang pertama, selain yang disampaikan oleh si Alek dengan si Joseph, social emotional learning merupakan proses belajar, mengenali dan mengelola emosi. Ini merupakan kata kuncinya. Dan peduli terhadap orang lain, membuat keputusan yang baik, berperilaku etis, dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa manfaat sel. Nah, dari kelima aspek ini, Ibu ingin kalian membahasnya ke dalam kelompok. Jadi, satu kelompok itu terdiri dari 4 mahasiswa. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing dan kursinya langsung dibentuk ke dalam kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Oke, kelompok 1 itu bertugas menjelaskan manfaat sel. Kelompok 2 bertugas menjelaskan aspek sel. Silakan Ibu beri waktunya 10 menit untuk kalian berdiskusi. Jadi nanti bagi kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan dan presentasi ke depan. Cukup perwakilan kelompoknya saja. Jadi waktu telah selesai, silakan kelompok untuk memaparkan materi yang Oke, kelompok 1 bagus sekali. Silakan Frans. Baik, kami dari kelompok 1, manfaat sel. Baca, ada beberapa manfaat sel. Yang pertama yaitu membangun hubungan positif. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan akademik. Oke, silakan Livia. Ada pertanyaan yang bagus. Jadi ditanyakan, apakah sel ini hanya bermanfaat untuk siswa saja? Bagaimana dengan mahasiswa? Oke, silakan kelompok dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menanyakan apakah sel hanya berpengaruh terhadap akademik saja, bagaimana dengan mahasiswa? Seperti yang telah dipaparkan pada pembelajaran sebelumnya bahwa tidak jauh berbeda ketika sel dari siswa itu baik, maka dia akan berlanjut kepada sel setelah dia perkuliahan. Baik teman-teman, terima kasih atas presentasi hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ingin meminta salah satu di antara kalian untuk memaparkan apa sih inti pembahasan kita hari ini. Baik, saya Bu. Saya itu merupakan proses belajar mengenali dan mengelola emosi, peduli
pada orang lain. Baik, berhubung waktu sudah mau habis, jadi yang ingin Ibu tegaskan adalah bahwa social emotional learning ini tidak hanya membantu kehidupan akademik siswa dan mahasiswa, namun membantu kehidupan sehari-hari juga. Nah, tugas minggu depan, Ibu harap setiap kelompok itu